Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu-Ibu pelatihan hari ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Rijaleli Dimyati. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi modul ajar. Sebelumnya saya ingin berkenalan dengan Ibu sekalian. Untuk pertama, silakan Ibu siapa yang mau berkenalan dulu? Saya deh Bu, boleh. Perkenalkan Bapak Ibu-Ibu, nama saya Lovita Rosmiasari. Saya dari SDIP Salam Indonesia. Iya, Saya terima kasih sebagai Bu guru Lokita. Bu. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelatihan ini, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik Ibu, Bapak sekalian, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pada pelatihan hari ini, yaitu kita dapat menjelaskan pengertian tentang konsep modul ajar dan komponen modul ajar, kemudian dapat memahami prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar tersebut. Dan yang terakhir nanti Bapak Ibu dapat berikan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasanya sendiri. Nah, di sini di akhir pelatihan kita nanti akan membuat suatu modul ya Bapak Ibu, mudah nanti bisa semua. Makanya dulu kita materi berikut ini ya. Saya akan berbagi screen dulu tentang materinya. Yang pertama adalah pengertian modul ajar. Nah, di sini yang pertama ada konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar tersebut. Apakah Bapak Ibu mendengar tentang materi modul ajar ini? Mungkin pernah ada bayangan atau pernah membaca. Ya sudah Bu, kalau modul ajar ini seperti ada penyusunannya seperti hampir sama seperti RPP ya Bu ya. Kalau RPP aja insya Allah sudah pernah menguasai gitu. Tapi kalau modul ajar dan komponen-komponennya baru baru belajar sih Bu, belum pernah membuat untuk kegiatan belajar mengajar dan diaplikasikan di kegiatan belajar mengajar itu belum pernah dengan menggunakan modul ajar ini Bu. Oh iya, baik Bu Lopita, memang sebenarnya modul ajar ini mungkin hampir sama dengan RPP. Namun di sini nanti kita lihat apa sih perbedaannya, mungkin ada lebih karena ini sekolah penggerak, ini mungkin hampir sama dengan RPP, cuma ada tambahan bagian-bagiannya saja, ada pengembangan lebih luas kepada materinya tersebut. Nah, ini sekarang bisa Bapak Ibu perhatikan lagi, ini konsep modul ajar, di mana modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Nah, di dalam modul ajar ini juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Selanjutnya, guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, dari sinilah, dari konsep modul ajar inilah mungkin kita dapat kembangkan di dalam kelas Bapak Ibu, supaya bagaimana sih menarik perhatian peserta didik kita untuk dapat belajar lebih termotivasi lagi. Selanjutnya, kita akan membahas, ini pada ada lihat screen saya kan Bu? Bisa terlihat? Bisa Bu? Bisa Bisa. ya? Ada Bu, jelas. Ada Ibu, ada. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan berbicara tentang komponen modul ajar, di mana komponen ini adalah guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didiknya.
Nah, di sini juga modul ajar ini dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya. Sehingga komponen modul ajar dalam panduan ini dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran kita di kelas ya Bapak Ibu. Kemudian juga komponen modul belajar ini bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Jadi ini bisa Bapak Ibu kembangkan lagi lebih luas dan bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi tidak satu ini aja yang kita misalnya contoh seperti ini kita gunakan tidak, tapi kita bisa kembangkan lagi untuk lebih baik lagi dan lebih luas sesuai dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu sendiri. Nah, di sini komponennya bisa Bapak Ibu lihat ada informasi umum yang berisi identitas sekolah, kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, sarana prasarana dan target peserta didik serta model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian juga ada komponen inti di sini bisa Bapak Ibu baca sendiri dan terakhir adalah lampiran. Nah, selanjutnya di sini nanti Ibu Bapak bisa lihat ini juga materinya nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu setelah akhir sesi pelatihan hari ini ya. Silakan Bapak Ibu cermati dan perhatikan baik-baik. Di sini identitas modul. Ada identitas modul bagian A, kemudian ada profil pelajar Pancasila, ada kompetensi awal. Ini saya ya. Ada target peserta didik, ada modelnya yang tadi sudah saya katakan. Nah, di sini komponen inti ada tujuannya. Nanti Bapak Ibu bisa baca dan cermati masing-masing. Kemudian ada pemahaman bermakna. Selanjutnya ada pertanyaan tematik yang harus kita buat terlebih dahulu. Di sini untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam peserta didik. Kemudian ada kegiatan pembelajarannya, ini hampir sama dengan RPP ya Bapak Ibu, ada kegiatan pembuka atau kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup seperti itu. Kemudian ada asesmen. Nah, di sini juga kita juga membuat asesmennya dalam modulnya ya, modul ajar. Nah, asesmen itu untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Apakah peserta didik kita itu sudah memahami tidak? Kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan asesmen tersebut. Nah, asesmen tersebut juga dibagi menjadi 3 jenis. Ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, kalau yang diagnostik ini sebelum kita belajar ya Bapak Ibu, jadi kita bisa memberikan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan awal mereka. Kemudian kalau untuk formatif itu pada proses pembelajaran. Nah, nanti juga ini saya setelah saya ini nanti dalam proses pembelajaran nanti saya juga akan melakukan asesmen formatif itu seperti apa, nanti saya berikan contohnya. Kemudian ada juga asesmen pada akhir proses pembelajaran seperti sumatif. Selanjutnya ada komponen modul ajar di sini. Nanti ada LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Nah, ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler. Nah, di sini ada lembarnya. Nanti kita buat bagaimana sih lembar LKPD seperti itu. Di situ ada soal-soalnya, seperti apa cara mengerjaannya. Kemudian bagian B ada bahan bacaan guru dan peserta didik. Selanjutnya lampiran ada glosarium dan daftar pustaka. Nah, ini adalah materi terkait dengan konsep tadi ya, konsep dan komponen modul ajar. Nah,
seperti ini saya membuat pertanyaan, ada pertanyaan, ini adalah pertanyaan formatif karena pada saat proses pembelajaran. Siapa yang bisa menjawabnya? Sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar tadi. Ada yang tahu? Apa saja komponennya? Ya, silakan Ibu Lopita. Jadi ada komponen dalam modul ajar ya Bu ya. Yang pertama itu ada komponen inti. Nah, komponen inti itu contohnya seperti identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, dan profil pelajar Pancasila. Setelah komponen inti ada juga setelah komponen umum, maaf, ada juga komponen inti, Bu. Jadi komponen inti itu juga terdapat beberapa aspek ya Bu ya. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, kemudian pertanyaan pemantik, dan juga kegiatan pembelajaran. Nah, yang ketiga ada lampiran. Nah, yang seperti Ibu contohkan tadi, lampiran itu ada LKPD, ada glosarium, dan juga daftar pustaka. Mungkin Iya. itu Bu. Ya, terima kasih. Berarti Ibu Lopita menyimak apa yang sudah saya paparkan tadi. Selanjutnya kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, terkait tentang prinsip penyusunan modul ajar. Nah, di sini prinsip penyusunannya yaitu kita harus melalui pendekatan, melalui tahap perkembangan, seperti ada karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase, kemudian perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Selanjutnya, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Selanjutnya, bahwa belajar harus merimbang antara intelektual, sosial, dan personal dalam semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kemudian tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam pembelajaran di SD itu ada beberapa fase. Adakah yang mengetahui fase-fase untuk tingkat sekolah dasar? Ada Bu. Ya, silakan Bu Yeni. Apa saja fasenya Bu Yeni? Oke, adapun fase yang pertama ya Ibu, itu fase A dari kelas 1 dan kelas 2. Kemudian fase B itu terdiri dari kelas 3 dan kelas 4. Sedangkan fase C terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Nah, itu fase-fase yang ada pada tingkat SD, Ibu. Oh iya, terima kasih Bu Yeni. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip penyusunan modul ajar ya, di mana ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama adalah esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang. Di sini untuk menumbuhkan minat belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak perlu kompleks namun juga tidak mudah untuk tahap usianya ya. Selanjutnya ada relevan dan kontekstual, di mana berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks waktu dan tempat peserta didik itu berada. Dan yang terakhir adalah berkesinambungan, artinya keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik itu sendiri. Nah, ini adalah prosedur penyusunan modul ajar. Di sini ada 6 tahap. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencermati masing-masing. Selanjutnya, adakah yang bisa menyebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa Anda sendiri? Ada Bapak Ibu bisa menyebutkan langkah-langkahnya tadi?
Silakan Pak Ahmad mungkin bisa menyebutkan langkah-langkahnya. Iya Ibu, tapi ke itu Iya, silakan. screen-nya Bu. Ya. Ya. Baik, untuk prosedur penyusunan modul ajar itu ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik serta satuan pendidikan. Kemudian menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Kemudian mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah menyusun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Jadi seperti itu. Iya, nanti kalau pembuatannya Pak ya harus berurutan. Jadi nanti dianalisis, yang kedua diidentifikasi, dan yang ketiga tentukan alur tujuannya Pak ya. Seperti itu. Iya Nah, Ibu. ya, terima kasih Pak Ahmad. Selanjutnya kita setelah mempelajari ini, saya akan memberikan tugas kelompok ya buat Bapak Ibu. Tugasnya itu membuat satu modul ajar dengan satu tujuan pembelajaran atau beberapa deh, boleh. Nanti disesuaikan kalian membuatnya berdasarkan prinsip penyusunan yang telah kita bahas ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mempresentasikannya. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu masuk ke botnya masing-masing. Bot 1 untuk kelompok 1 dan 2, bot kedua kelompok 3 dan 4. Nanti saya tetap menunggu di sini dan melihat hasil Bapak Ibu, baru kita kembali ke yang menu awal ini ya Bapak Ibu. Silakan. Baik, saya izin live ke bor saya dulu ya Bu ya. Iya. Silakan Ibu bergabung di botnya. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Bapak Ibu bisa masuk ke menu awal ini di Zoom ini. Selanjutnya kita akan mempresentasikan dari kelompok 4 ya. Yang mewakili Ibu siapa? Ibu atau Bapak? Silakan. Ibu Lopita ya yang akan mewakili. Iya Bu, saya dari kelompok 4 Bu. Iya Bu, boleh tutup. Ini hasil diskusinya ya, saya bagikan. Silakan Ibu Lopita untuk menjelaskannya. Ya, Bu Lopita dengar suara saya? Oh maaf Bu, ternyata saya unmute. Iya sebentar Bu, iya maaf lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4. Ini adalah modul pembelajaran, modul yang telah kami diskusikan. Nah ini ada informasi ke bawah Bu. Ya. Ya, tadi di atas itu adalah informasi umum ya Bu ya, dan ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, next. Dan lain-lain, next. Yang kedua yaitu capaian pembelajarannya adalah memahami perubahan energi berupa radiasi, konduksi, dan konveksi. Next. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran pertemuan pertama, Bu. Ya, next, Bu. Ya, di sini ada kegiatan awal. Nah, bisa dibaca masing-masing ya, Ibu ya, dipahami masing-masing. Next. Nah, ini ada kegiatan inti. Oh ya, di kegiatan inti itu jangan lupa untuk juga dimasukkan profil pelajar Pancasilanya ya, Bapak Ibu ya. Next. Ini adalah kegiatan penutup. Di kegiatan penutup itu kita melakukan refleksi kepada anak didik kita tentang materi hari ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami materi tersebut. Ya, next Bu.
Ya, ini adalah kegiatan pembelajaran pertemuan kedua. Next. Ya, hampir sama dengan kegiatan pembelajaran pertemuan 1 ya Bapak Ibu. Ini hanya melanjutkan materi dari kegiatan pembelajaran pertemuan pertama. Ya, next Bu. Ya, langsung ke. Nah, ini juga ada kriteria untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Next. Selanjutnya ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini ya selanjutnya ada rubrik. Next aja Bu. Selanjutnya ada rubrik penilaian sikap. Next. Ada juga rubrik penilaian menjawab pertanyaan. Next. Ada rubrik penilaian laporan hasil pengamatan. Next. Nah, yang terakhir ada remedial dan pengayaan. Remedial ini untuk meremedi siswa-siswa yang belum memahami materi ya Bapak Ibu. Dan pengayaan itu diberi soal kepada siswa untuk mengukur kemampuan mereka dalam memahami materi tersebut. Dan yang terakhir adalah lampiran. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Ibu Lopita. Ya, sama-sama Bu. Selanjutnya ini kita akan merefleksi hasil diskusi kelompok tadi. Menurut saya sudah bagus, sesuai dengan prinsip penyusunan modul ajar. Mungkin nanti di bagian lampiran nanti disertakan apa sih lampirannya, seperti LKPD-nya mungkin seperti apa, glosariumnya kalau jika ada, sama daftar pustakanya ya untuk kelompok 4. Nah, terima kasih karena sudah mewakili dari kelompok 4 Ibu Lopita. Selanjutnya Ya, Bu. kita akhiri aja ya pelatihan hari ini. Karena semua materi sudah kita sampaikan, hasil diskusi sudah dipresentasikan, dan saya juga sudah memberikan umpan balik bahwa mungkin dalam lampiran hanya ada kekurangan beberapa, yang lainnya semua sudah cukup bagus. Jadi itu aja. Silakan mungkin Ketua Pak Ahmad untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baik Bu, baik teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelatihan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.